Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dan bertemu kembali pada mata pelajaran TIK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, ada perangkat lunak aplikasi, ada juga perangkat lunak sistem operasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara kerja dari komputer. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang komputer merupakan alat pengolah informasi atau data. Nah, komputer juga terdiri kemarin atas perangkat keras dan juga perangkat lunak yang bekerja sama mengolah informasi. Nah, anak-anak, ada 4 tugas yang berbeda yang harus dilakukan oleh komputer dalam mengolah data. Nah, ada yang disebut pertama input, mengambil data yang masuk. Ada juga storage, menyimpan informasi. Kemudian processing, memproses. Dan keempat output, menampilkan hasil. Nah, itu 4 cara kerja dari komputer. Seperti apa? Input, storage, processing, dan output. Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Nah, keempat proses tersebut tentunya saling berhubungan dalam melakukan atau memproses data dari komputer. Nah, yang pertama adalah proses input, yakni proses mengambil data yang masuk. Nah, proses pengambilan data informasi yang masuk ini berasal dari perangkat input. Kemarin perangkat input ada keyboard, ada mouse, ada juga yang lainnya ya, banyak perangkat-perangkat input. Kemudian nanti akan disimpan. Nah, jadi proses input atau pengambilan data yang masuk itu berasal dari perangkat-perangkat input, perintah dari perangkat input, misalnya perintah untuk mengetik, atau kita mengetik menggunakan keyboard, mengklik menggunakan mouse. Nah, itu merupakan contoh proses input. Nah, ketika kita menekan tombol di mouse atau juga memilih aplikasi atau juga mengetik tulisan menggunakan keyboard, nah itu merupakan proses input, proses pengambilan data atau informasi atau perintah yang masuk, atau juga kita memasukkan gambar dan yang lain sebagainya. Nah, kedua setelah perintahnya itu atau sudah masuk perintah atau proses inputnya, selanjutnya adalah storage, menyimpan informasi. Nah, informasi atau data yang kita masukkan ke komputer akan disimpan dan akan diproses oleh komputer. Nah, informasi di komputer kita ini disimpan dalam penyimpanan data primer dan juga sekunder. Nah, penyimpanan data primer ini adalah memori komputer atau sering disebut dengan RAM, Random Access Memory. Nah, sedangkan penyimpanan data sekunder adalah hard disk. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, apa itu RAM atau itu hard disk, kegunaannya. Nah, biasanya kalau di komputer menggunakan hard disk atau RAM. Nah, kalau di handphone atau HP biasanya disimpan dalam memori, kartu memori. Kalau di komputer itu ada hard disk, kalau di HP ada kartu memori untuk menyimpan informasi atau data yang masuk.
Nah, setelah disimpan, kemudian diproses. Informasi yang masuk ini ke komputer kita akan diproses sesuai perintah yang diberikan. Kegiatan ini merupakan juga melibatkan data yang dimasukkan atau data yang input dan data yang disimpan. Jadi setelah tadi kita memasukkan informasi melalui input, perangkat input seperti keyboard atau mouse, contohnya kita mengklik suatu aplikasi. Nah, data yang masuk itu disimpan di memori, kemudian diproses oleh komputer sesuai perintah yang diberikan. Contoh kita membuka aplikasi, maka akan diproses untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, bagian komputer yang berfungsi untuk memproses data yang masuk tadi yakni CPU, Central Processing Unit, atau juga disebut otak komputer. Nah, ketika memproses ini, CPU bisa menjadi sangat panas karena dia bekerja untuk memproses data. Makanya di komputer terdapat kipas yang berfungsi untuk mendinginkan CPU. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah diproses, maka akan muncul output atau menampilkan hasil. Nah, komputer kita akan menampilkan hasil proses tersebut. Perangkat output pada komputer misalnya layar komputer, printer atau pencetak, serta speaker atau pengeras suara. Nah, setelah tadi kita mengklik aplikasi, misalnya proses data inputnya disimpan di memori dan diproses oleh CPU. Nah, maka akan muncul aplikasi tersebut. Nah, itu merupakan proses output. Atau misalnya kita mengetik, nah itu proses input. Nah, disimpan di memori, diproses oleh CPU, pengetikan tadi, kita print. Nah, itu merupakan output atau hasil yang ditampilkan oleh komputer. Jadi itu tadi ada 4 cara kerja komputer. Pertama, input, proses memasukkan informasi melalui perangkat input, bisa mouse, bisa keyboard, bisa scanner dan yang lainnya. Storage, penyimpan. Nah, informasi yang masuk tadi disimpan di memori komputer. Ada memori sekunder, ada memori primer. Nah, kemudian diproses oleh CPU sesuai dengan perintah yang masuk. Dan terakhir, komputer akan menampilkan hasil pengolahan data di perangkat output, misalnya monitor, printer, dan juga yang lain, atau musik melalui speaker nanti hasil keluarnya. Nah, itu tadi 4 cara kerja komputer. Ya, semoga anak-anak bisa memahami cara kerja komputer ini ya, dan sudah mengerti nanti ketika menggunakan komputer. Nah, jadi seperti itu cara kerja komputer. Jadi tidak bingung lagi kok komputer bisa mencetak dokumen, atau bisa menampilkan video, bisa menampilkan atau mengeluarkan suara musik. Nah, jadi itu tadi proses-proses cara kerja komputer. Nah, itu tadi pelajaran TK kita hari ini tentang cara kerja komputer. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu lagi ya di pelajaran TK minggu yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.